pertanyaan Jessica, kalian taruh apa di minumannya Mirna? Itu alam bawah. Ini kalau gue ya, semisal gue ada di cafe gitu, terus gue jalan sama temen gue, terus temen gue minum kopi, terus dia ngerasa kopinya itu nggak enak. Terus habis itu temen gue yang satu lagi nyoba, dan ternyata dia juga ngerasa aneh. Terus tiba-tiba temen gue yang pertama kali coba itu pingsan. Mau alam bawah sadar kek, alam bawah kaki kek, gue pasti pertama kali pertanyaan gue pasti nanya sama orang yang bikin kopi, lo taruh apa di sana? Itu kalau gue sih. Jadi menurut gue pertanyaan Jessica kayak gitu tuh paling masuk akal. Kecuali dia langsung tahu kayak, ini cyanida ya? Nah, itu baru pertanyaan. Nah, ini kan dia nanya. Jadi kalau argumen dari maaf banget Prof Ed, gue sangat ngefans sama lo dosen gue paling mantep di hukum pidana. Kalau lu ngajar di kelas gue pasti datang dan gue pasti duduk paling depan. Tapi menurut gue ini agak kurang masuk aja Bapak. Karena kalau argumentasinya adalah itu alam bawah sadar. Kenapa dia bisa mikir, kamu taruh apa di sana lah? Gue aja kalau misalkan gue yang jadi Jessica pada saat itu, gue memposisikan diri gue sebagai Jessica pada saat itu ya, gue pasti nanya pertanyaan yang sama. Dan kenapa seakan-akan kayak, oh udah pasti saklek dia penjahatnya gitu. Jadi there's no other possibility kalau orang bisa aja memberikan racun atau yang lainnya gitu. Kalau menurut kalian gimana, iya nggak sih? Atau gue aja yang mikir kayak gini? Dalam perkembangan mengejutkan dalam kasus Mirna Salihin, ayah almarhumah Mirna yang sebelumnya telah menjadi sorotan karena klaim kontroversialnya kembali menyebutkan nama yang tak terduga, yakni Mahfud MD, mantan Menteri Hukum dan HAM serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepada awak media, ayah Mirna mengklaim bahwa Mahfud MD memiliki keterlibatan yang tidak terungkap dalam kasus tersebut. Klaim ini memicu kontroversi besar dan mendorong penyelidikan lebih lanjut. Seiring dengan itu, akun Instagram Mahfud MD dilaporkan langsung dibatasi, menciptakan lebih banyak tanda tanya di sekitar isu ini dan memunculkan banyak spekulasi di media sosial. Kasus kematian Wayan Mirna Sin akibat minum kopi yang mengandung cyanida pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik setelah Netflix merilis film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film ini mengisahkan persidangan Jessica Wongso, sahabat Mirna yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Jakarta pada Oktober 2016. Namun banyak pihak yang meragukan kebenaran vonis tersebut dan menyoroti peran Edie Darmawan, ayah Mirna, dalam kasus ini. Edie Darmawan adalah seorang pengusaha yang memiliki 2 perusahaan di Jakarta, yaitu PT Fajar Indah Cakra Cemerlang yang bergerak di bidang ekspedisi dan sebuah perusahaan garmen. Edie menikah dengan Ni Ketut Sianti dan memiliki 2 anak kembar, Mirna dan Madan. Dalam beberapa kesempatan, Edie Darmawan sering memberikan keterangan tentang kasus kematian anaknya. Ia juga pernah menyebut nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah nama Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Nama Mahfud MD disebut-sebut oleh Edi Darmawan ketika diwawancarai oleh Karni Ilyas di YouTube Karni Ilyas Club Pak pada 5 Oktober 2023. Dia mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan Mahfud MD di sebuah acara dan berbincang tentang kasus anaknya. Ia juga mengaku mendapat dukungan dari Mahfud MD untuk menuntaskan kasus ini. Namun setelah menyebut nama Mahfud MD, akun Instagram Edie Darmawan langsung dibatasi. Hal ini membuat banyak netizen curiga dan bertanya-tanya tentang hubungan antara Edie Darmawan dan Mahfud MD. Apakah ada keterlibatan Mahfud MD dalam kasus cyanida? Apakah Edie Darmawan sengaja menyebut nama Mahfud MD untuk mengalihkan perhatian publik dari dugaan keterlibatannya sendiri? Sebelumnya, Edi Darmawan juga sempat keceplosan menyebut bahwa ia memiliki botol cyanida yang sama dengan yang digunakan untuk meracuni Mirna. Ia mengatakan bahwa botol cyanida itu diberikan oleh seorang temannya yang bekerja di laboratorium forensik. Ia juga mengklaim bahwa botol cyanida itu sudah diserahkan kepada polisi. Pernyataan Edie Darmawan ini pun menuai kontroversi dan kecaman dari banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang ayah yang anaknya meninggal karena cyanida bisa memiliki botol cyanida yang sama dengan pelaku? Apakah Edi Darmawan tahu siapa pelaku sebenarnya? Apakah ia terlibat dalam anaknya sendiri kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Sin? Memang masih menyisakan banyak misteri dan pertanyaan siapa pelaku sebenarnya. Apa motifnya? Dan apa peran ayah Mirna dalam kasus ini?
Apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat? Semoga kebenaran segera terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.